Oke, yes. Oke, udah. Kak, ini kedengaran banget nggak? Masih sih, tapi ya lumayan lah. Oke, Pindah kamar. better. Hah? Pindah kamar. Pindah ke satu ruangan yang sebenarnya sama aja sih, kedengaran. Jadi, nggak apa-apa. Kak, di tempatmu dekat sama masjid? Kayak beda RT sih, masjidnya RT 3, aku RT 5. Gitu. Tadi sampai mana ya? Sifat, sikap. Oh iya, sifat dan sikap. Kalau sifat kan mungkin bawaan yang kayak diturunin sama DNA itu kan. Tapi kalau sikap kan mungkin bisa dibentuk sama lingkungan dan lain-lain gitu. Oke. Terus juga terus juga di bab 2 itu kan kita ngomongin tentang sejarah. Jadi buku itu kan karena buku terjemahan ya, buku luar, buku apa kayak peneliti dari luar gitu, dia menjelaskan banyak banget sejarah dari sejarah tentang genetik gitu loh. Jadi gimana bangsa Romawi ketika kan bangsa Romawi itu apa ya? Ya pokoknya menceritakan tentang sejarah bangsa Romawi sama kondisi genealogis bangsa Romawi itu sendiri gitu loh. Kenapa bangsa Romawi waktu itu tuh benar-benar jadi bangsa yang kuat, terus menguasai dunia juga kan. Itu karena memang DNA waktu diambil sampel gitu kan, waktu penelitian itu memang gennya orang-orang Romawi pada waktu itu tuh memang gen-gen yang superior gitu, gen-gen yang memang bagus. Dan kenapa kuat? Karena ya memang DNA pada waktu itu tuh bisa dibilang bagus lah gitu. Jadi nih kenapa ada bangsa yang superior, bangsa yang bisa menguasai dunia, dan juga ada bangsa yang inferior, yang memang bangsa yang bisa dibilang jadi kaum tertindas gitu loh. Itu karena salah satunya memang DNA yang terbentuk di peradaban waktu itu tuh ya itu ada yang bagus, ada yang buruk juga gitu loh. Makanya kenapa kok apa ya? Kalau kamu mau lihat sejarah, kalau kamu mau lihat DNA, kalau kamu mau lihat sejarah tuh ya salah satunya lewat menelisik lewat DNA gitu sih. Itu juga terus juga di pas kebanyakan juga di bukunya itu menjelaskan sih kaitannya sama di Alkitab sih. Meskipun aku sendiri nggak terlalu paham ya Alkitab. Maksudnya ada ayat-ayat yang ada. Dan itu mungkin kalau di Al-Quran sebenarnya juga hampir sama sih, Bit. Kayak misal penciptaan manusia nih. Di Alkitab itu kamu tahu nggak di apa namanya kalau di Alkitab itu? Maksudnya kitabnya gitu, maksudnya ayatnya atau apa nih? Kalau di Al-Quran kan istilahnya tuh ayat gitu, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 13. Kalau di Alkitab sendiri tuh bahasannya gimana? Tentang pembentukan pembentukan manusia gitu. Pembentukan manusia di Alkitab tuh di kitab Kejadian ya di awal. Ayat aku lupa. Terus sebenarnya I forgot about ayatnya ya. Ya di Kejadian yang pertama sih. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat yang kedua lagi Tuhan, pokoknya ayat pertama kedua itu Allah penciptaannya, menciptakan bumi dan isinya sama manusia. Nah di Kristen manusia kan diciptakan ya terakhir ya, maksudnya setelah semuanya sudah istilah ready untuk digunakan. Terus ada Hawa itu muncul. Mulai yang ayat yang ketiga manusia jatuh dalam dosa, udah itu sih. Jadi cuma di Kejadian 1 Iya. Kalau di Al-Quran sendiri, sebagaimana yang aku pernah mengaji, jadi ini mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Jadi memang manusia itu diciptakannya kan, atau makhluk itu kan diciptakan, terutama manusia itu kan yang akhir ya, adanya alam semesta dulu, baru diciptakannya Adam. Nah, proses penciptaannya itu kalau di Al-Quran itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu bisa lihat di Al-Quran atau di Al-Quran online gitu sih.
Itu tuh kayak menjelaskan asal mula dari penciptaan manusia itu tuh dari tanah gitu, dari saripati. Namanya kalau di itu tuh nutfah. Nah, dari saripati ini terus juga jadi segumpal daging. Dari segumpal daging ini nanti jadi salah dari nutfah nanti menjadi air mani, nanti jadi itu dari tanah liat, dari tanah. Artinya kan kita kan makan yang berasal dari tanah kan. Dari saripati itu kan menjadi air mani dari cairan wanita dan juga cairan laki-laki. Dari cairan ini kan nanti berbentuk segumpal daging, segumpal darah. Dari segumpal darah jadi segumpal daging. Terus segumpal daging jadi tulang belulang dibalut daging. Terus jadilah manusia. That's right. Kayak ya itu proses penciptaan manusia. Nah, kalau DNA sendiri itu kan apa ya? Kalau di biologi itu kan ada namanya teori Mendel ya. Masih ingat ya? Teori Mendel yang di laki-laki itu kan kromosomnya X. Perempuan dan laki-laki itu kan punya kromosom yang sama, X dan X. Ya, sedangkan laki-laki itu dia selain punya X itu ada kromosom Y juga. Jadi yang menentukan laki-laki atau perempuan kan sebenarnya laki-laki ya, Dit. Karena kalau kalau ada bayi yang laki-laki, berarti dia mendapat kromosom Y dari laki-laki. Kalau dia perempuan, berarti dia mendapat kromosom X dari laki-laki. Kan kadang kalau di masyarakat kan ada tuh yang menilai yang menyalahkan perempuan gitu loh. Jadi kalau dia nggak punya anak, dia nggak mau punya anak laki-laki, tapi kenapa kok malah jadinya anak laki-laki? Padahal yang menentukan itu kan si laki-laki gitu kan. Tuh. Kayak sering muncul di FYP akhir-akhir ini kayak cowok terus yang keluar ada girl terus juga nyalah sih kayak kemarin cewek gitu kan ini cowok kan ya gennya kan ya dari si bapak ini kromosomnya yang seksnya kan bapaknya atau yang menentukan kayak denger sih beberapa podcast ayahnya punya yang menentukan cewek cowok ya. Ini ada pertanyaan sih, tapi sebentar dulu biar membahas agak panjang dulu. Terus terkait tadi udah ya Mendel, terus juga apa kira-kira apalagi ya yang menarik dari DNA itu ya? Yang menarik. Tapi baca ya secara keseluruhan. Tapi kayak aku mencari inti-inti yang di itu ada dari Suaranya nggak kedengaran ya, Bit? Setelah suara aku masuk, sudah. Aku menemukan kata-kata epigenetika. Kamu mempelajari akan itu? Mati ya syaratnya. Sekarang apa ketutupan? Bentar, Des. Benar. Gimana dengan sekarang? Aman. Soal epigenetika sih. Jadi kayak di buku itu dijelaskan ada epigenetika. Kan kita kan punya kecenderungan ibaratnya kayak genku ini pasti aku akan mewarisi ini. Tapi epigenetika itu tuh tentang kayak perubahan gen kita atau perubahan ekspresi gen itu yang tidak dipengaruhi oleh perubahan gen, tapi dipengaruhinya tuh karena pengalaman hidup dan lingkungan. Jadi kayak aku menarik menurutku sih, karena jadi berhubungan dengan kayak psikologi juga itu loh. Karena ya kayak kita punya trauma masa lalu, punya stres, punya entah pengalaman nenek moyang kita juga punya apa, ternyata itu nih juga
diwariskan ke kita. Jadi nggak kayak sepenuhnya nih gen misal kayak oh DNA-nya gini pasti gini, tapi ternyata tuh ada faktor kayak epigenetika juga atau kayak dari lingkungan yang mempengaruhi kita nih semakin grow ke depan gimana gitu. Bagaimana menurut? Hmm. Oh, berarti sebenarnya genetik itu bisa berubah ya? Berdasarkan Oh, beberapa isi dari ini berubah itu bukan berubah yang gimana tapi kayak terpengaruh kayak terpengaruh sama lingkungannya gitu loh menurutku sama, biaya. sama. Jadi di buku ini tuh diceritain juga tuh, kenapa kok kita dari Nabi Adam dan Hawa bisa ada di muka bumi ini tuh orang-orang berkulit hitam, ada ras Mongoloid, ada ras Afrika, ada ras Asia. Itu tuh ternyata apa ya, bentuk dari perubahan genetik itu sendiri. Jadi bentuk adaptasi sama lingkungan gitu loh. Jadi kan kalau kita bahas sejarah, kalau kita baca sejarah gimana Nabi Adam dan Siti Hawa ketika melahirkan keturunannya itu kan beliau itu bukan tipikal orang yang tinggal di tempat gitu kan. Jadi kayak berekspansi ke wilayah mana, ke wilayah barat, ke wilayah timur gitu kan, nggak yang menggerombol gitu. Nah, di momen ekspansi ini jadi kayak mengeksplor wilayah-wilayah gitu toh, itu tuh proses perubahan genetik, jadi kayak keturunan yang berekspansi ke benua Afrika, dimana kan benua Afrika itu kan tempatnya gersang, terus juga istilah itu geografinya itu kasar banget gitu loh, keras banget. Kenapa kok? Karena bentuk beradaptasi kita sama lingkungan, jadi dari kulit kita yang putih jadi terik, karena terik matahari jadi hitam dan berpengaruh ke pigmen kulit, dan pigmen kulit ini menurunkan ke genetik gitu. Terus juga genetik kekuatan, jadi kayak kita orang-orang di Afrika itu kan condongnya lebih kuat ya daripada orang-orang yang di Asia misalnya, itu karena memang dari nenek moyang itu bentuk adaptasi di tanah itu, entah itu secara pigmen kulit, terus juga secara kekuatan apa ya, otot dan lain sebagainya, karena kan semua itu kan berpengaruh ke daging kita lah, istilahnya di daging kita, di sel kita kan mengandung DNA juga kan. Terus juga kenapa kok kemudian keturunan Nabi Adam yang berekspansi ke wilayah Eropa, yang sekarang kita kenal Eropa ya. Kalau mungkin dulu kan belum ada istilah Eropa, Afrika, Asia gitu kan. Tapi gampangnya tuh yang berekspansi ke Eropa karena di sana tuh dingin. Jadi tuh pigmen kulit kita tuh sedikit kok, pigmen warna kulit kita. Jadi ternyata orang-orang Eropa itu orang-orangnya tuh putih, terus juga tinggi, terus juga rambutnya pirang. Itu memang bentuk adaptasi nenek moyangnya jauh jauh waktu keturunan Nabi Adam. Itu kan apa ya, ada kaitannya sejarah sama apa tadi, teori epigenetika ya, perubahan genetik itu. Terus kenapa kok orang Asia terutama di Indonesia itu nggak ada ciri khas itu, karena memang bangsa Indonesia itu kan udah masuk ras Asia, yang dimana ras Asia itu udah percampuran gitu loh, dari bangsa Mongoloid, dari bangsa Eropa, dari bangsa mana-mana. Jadi ini kenapa orang Asia tuh terutama di Indonesia tuh dia nggak ada ciri khas yang khusus gitu, karena dia udah pencampuran antara beberapa ras gitu. Gitu itu mungkin agak nyambung ya sama teori epigenetika ya gitu. Terus ini harusnya kayak kita karena pertanyaannya agak nyambung gitu. Tapi ini Cuma ya masih join live nggak tau? Siapa ya? Reaper. Ah, kayak Kak aku tak Farhan ini. Tapi cari lihat Kak Farhan masih ini nggak sih? Join? Kalau masih lambaikan tangan sih. Kayak udah keluar nggak sih? nggak melambaikan tangan Ayan. Iya. Berarti hmm, ini gimana sih ngelihat orang yang masih join gitu? Nggak bisa aku nggak bisa kayak aku udah melihat Oh, ada aku dua nggak bisa. orang ada dua orang toh. Oh, aku nggak bisa juga berarti. Kayak gini tuh udah otomatis kerekam tuh, Bit. Mungkin bisa di-save. Mm-mm, mm-mm. Saya benar. Gitu. Gimana sih? Nggak bisa.
Oke, terus juga apa lagi ya yang agak menarik itu eh tadi yang kita udah bahas yang Mendel deh. Yes. Yang epigenetik ku Yen, itu termasuk beban atau berkah beda. Oh, itu kan itu antara berkah dan itu sih. Berkah dan Kak menurut Evita sendiri gimana? Kayak tergantung konteksnya dan 50-50 lah sih. Gak bisa kayak di ketok palu kalau epigenetik itu beban, kalau epigenetik itu berkah tergantung kitanya gimana kan. Mungkin kayak ada beberapa pertanyaan sih jadi soal epigenetik itu beban atau berkah. Misalnya kayak kita tuh membawa beban psikologis atau emosional nggak toh dari kayak leluhur-leluhur kita. Hmm. Terus kita tuh bisa nggak mengatasi dampak negatif dari misalnya warisan epigenetik itu mungkin mungkin ya orang-orang yang leluhur kita dulu punya trauma atau apa-apa mungkin menurun. Aku juga nggak tahu ya penelitiannya gimana, tapi I think bisa aja gitu loh. Semua itu kan bisa apa ya nyambung gitu kan. Kita bisa mengatasi enggak gitu. Terus warisan epigenetik itu juga bisa membawa dampak positif nggak sih? Kayak misal ketahanan kita, kemampuan adaptasi. Jadi kayak menurutku ada di tengah-tengah dan tergantung cara kita menyikapi dan apa ya cara kita mengembangkannya sih gitu. Bagaimana menurutmu? Kalau aku sih ya sama sih. Soalnya kan iya kalau kita terlahir dari gen yang bagus ya atau DNA orang-orang yang superior, maksudnya yang punya punya kualitas genetik yang bagus lah. Tapi kalau kita misal dari orang yang misal genetik kita dari orang-orang yang inferior, maksudnya yang nggak terlalu bagus lah gitu kan. Kadang ada betul kan orang tua aku aja gini kok. Ya jadi kalau aku gini ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak sifat pesimis gitu kan. Tapi dia juga sementara dia juga ada beban buat genetik itu sebenarnya bisa berubah loh tergantung caranya kamu sendiri gitu. Itu buat orang yang nggak ada motivasi untuk berubah sih mungkin itu agak jadi beban ya. Tapi mungkin buat orang yang punya motivasi tinggi buat berubah tuh kayak itu semacam buat genetik itu bisa dirubah loh. Kayak, aku bakalan berubah, aku akan merubah segalanya gitu sih. Iya nggak sih? Setuju sih karena ada yang namanya kayak potensi bakat itu kan bisa Mm-mm. dikembangkan kalau mungkin talenta gitu kan kayak ibaratnya oh it's a gift from God gitu loh kayak pemberian dari Tuhan. Tapi kalau kita bisa mengolah kayak bakat itu kan ada minat, ada bakat itu kan bisa mengubah jadi bisa dibuat berkah dan bukan beban begitu. Iya sih. Kadang juga oh ya ya waktu belum belajar sih kayak aku nggak apa-apa lah kayak gini karena mungkin nenekku seperti ini. Itu ya wes lah gitu terus ini kadang Sok sampai pasrah-pasrah banget namanya ya. kadang tuh ya kan ini takdirku gitu loh. Kayak dia tuh merasa ini tuh udah sesuatu yang udah gak bisa dirubah gitu. Kayak dia punya genetik misal misal ya amit-amit ya orang tua sebagai pembunuh gitu ya. Misal sebagai orang apa ya maksudnya yang kejam gitulah kriminal terus dia merasa kayak ah ya enggak lah orang tua aku aja juga kriminal kok juga pembunuh kalau aku seperti ini juga wajar gitu loh. Padahal kayak gitu kan sebenarnya bisa bisa diputus lah istilahnya DNA seperti itu bisa ya meskipun tetap ada karakteristik yang bakal diturunkan tapi kita bisa menekan gitu kita bisa bangun sifat yang lebih dominan gitu misal sifat yang baik terus juga bakat dengan bakat-bakat yang bisa kita asah gitu loh dan meskipun misalnya ketika kita nggak nggak punya bakat di musik, kalaupun kita asah terus dan kita bisa, gitu kan itu bisa diturunkan ke genetik selanjutnya Setuju. gitu. Setuju. Makanya apa yang menjadi identitas kita saat ini kemungkinan terbesar akan diturunkan ke genetik selanjutnya dan itu akan berpengaruh ke identitas identitas keturunan kita di masa depan sih. Setuju. Aku pun mengalami hal itu kayak yang Mbak omongin kayak bisa main Hmm. musik karena keluargaku mostly itu tidak ada yang bisa. Terus aku Hmm. belajar otodidak bisa juga walaupun ya nggak pro tapi bisa lah gitu. Jadi aku Hmm. setuju
kita nggak boleh kayak berserah tok, tapi ya kita bisa mengusahakan untuk mengubah takdir yang sekiranya nggak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Mm-mm. Aku sih, dan apa ya, ya yang bikin takjub tuh kayak DNA sekecil itu. Bahkan ya ibaratnya di dalam tubuh kita kan ada berjuta-juta sel, bermiliar-miliar sel, di mana di dalam sel itu masih ada inti sel. Inti sel itu ada informasi DNA. DNA ini kan bisa apa menyimpan informasi sepanjang itu. Jadi bahkan sampai nasab Nabi pun, sampai nasab Nabi Adam pun kayak bisa ditelisik lewat DNA gitu. Itu sih kayak itu salah satu keajaiban yang patut kita syukuri. Terus juga kuncinya DNA itu bisa dirubah jadi buat yang kayak merasa enggak lah, aku orang tua aku enggak terlalu berbakat di ini, selagi kita bisa mengasah diri kayaknya juga bakalan diturunkan ke selanjutnya kan Benar sekali. gitu. Dan kalau di buku The Invisible History ini sih dia tuh kebanyakan menceritakan sih, karena ini kan buku terjemahan ya, buku dari luar. Dia tuh kayak menceritakan para peneliti di luar gitu loh. Jadi para peneliti di luar itu mereka menelisik genetik masing-masing loh, genetik keturunannya masing-masing. Misal kayak Mendel itu kan menelisik lingkup keluarganya, menelisik keluarganya sampai pada akhirnya bertemu dengan teori Mendel. Dia melakukan percobaan sendiri gitu loh. Terus juga ada siapa nih, lupa penelitinya itu, pokoknya dia tuh kayak uji coba lewat domba gitu loh. Jadi ada satu domba gitu, terus dia kayak merekayasa genetik gitu kan, kayak di combine sama genetik domba-domba yang bagus gitu, atau dijadiin satu, terus dia jadi populer karena dia menghasilkan domba yang apa ya, unggul. Gitu kan. Kalau di sekarang tuh istilahnya apa tuh, aku lupa ya. Rekombinasi nggak? Rekombinan apa? Rekombinasi DNA rekombinan. DNA rekombinan gitu tuh. Kayak menggabungkan DNA unggul terus gitu. Terus juga apa? Tapi juga itu enggak sih, ada kan kalau di biologi gitu kan ada namanya bioetika ya. Jadi enggak? Iya, Bioetika. Dan kadang tuh kalau kita merekombinan genetik tuh kadang suka aneh gitu. Kadang genetik apa direkombinasi sama apa gitu. Kadang ada isunya manusia direkombinan sama tikus gitu-gitu loh. Itu nggak tahu sih fakta apa hoax ya. kalau di Indonesia kayak entah ya, belum deh kayak enek sampai manusia digabungkan dengan yang lain-lain. Tapi kayak misal di tanaman sih yang kayak ya kayak apa campur apa banyak. Terus jaringan kayak masih kayak agak diterima kalau dia kok mau dicampur DNA genetik. Entah menurut sendiri sih juga etikanya masih no dulu lah untuk bagaimana menurutmu? Kalau di Indonesia itu istilahnya masih, karena kan mengalami budaya ketimuran ya, kayak sesuatu yang tidak lazim tuh kayaknya agak apa agak aneh gitu buat diuji coba. Jadi kalau di luar negeri ya, karena kan kalau luar negeri kan dia nggak punya pegangan, nggak terlalu apa ya, berpegangan sama agama kan. Jadi ini kayak ya udah lah uji coba aja kayak manusia sama tikus, DNA tikus sama DNA ayam gitu loh, kayak yang aneh-aneh gitu tuh. Terus juga apa terkait itu dominan sama resesif itu. Jadi kan kalau terkait dominan sama resesif itu, kalau menurut Evita penjelasannya gimana? Itu kayak yang di persilangan itu toh ada ginseng dominan, yang resesif, perbandingan berapa itu kan. Buka buku ini.
bebas tadi punya ibu. Tergantung anu sih apa alel-alelnya. Itu ya penting misal namanya dua yang nikah sama yang normal. Terus nanti kalau punya anak persentase anak yang normal, anak yang mungkin ya kecil juga itu kan juga bisa dihitung gitu loh, ternyata dari persilangan sistem-sistem yang ada itu juga penting gitu loh ya untuk kehidupan kedepannya gitu sih. Tapi kan mungkin ada ya anggapan itu kan sebenarnya rancangan kuasanya Tuhan gitu loh. Kita tuh manusia nggak boleh kayak mengambil alih kuasa Tuhan gitu loh. Karena kan keturunan itu kan haknya Tuhan gitu loh yang menentukan dia laki-laki apa perempuan gitu. Tapi menurut kita sendiri gimana nih? Kan kita bisa mempelajari misal kamu pengen punya anak perempuan, berarti gimana? Kamu pengen punya anak laki-laki. Meskipun hasil itu nanti kan itu ya balik lagi ya ke takdir ya. Tapi kan sebagai manusia karena kita juga dibekali akal buat berpikir, buat kenapa ada pelajaran genetika, kenapa ada pelajaran biologi itu kan buat kita belajar. Jadi karena laki-laki membawa genetik X dan Y, laki-laki dan perempuan, gimana caranya laki-laki ini ketika mungkin reproduksi itu bisa melepaskan genetik Y gitu kan sebenarnya bisa dipelajari ya. Tapi menurut kita sendiri gimana? Apakah kita sudah melampaui kuasa Tuhan? Apa yang kalimat terakhir? Apakah kita terhitung melampaui kekuasaan Tuhan? Menurut pendapatku ya, orang ki pasti, maksudnya kita kan as a human, kita punya keinginan gak sih? Misal ada pasangan sih kayak, aku pengennya kembar, aku pengennya cewek, aku pengennya cowok. Tidak menutup kemungkinan mesti kita punya kayak harapan sih pengennya apa gitu. Tapi kan yang ngomongin kan emang kuasa Tuhan kan sing nomor satu dan utama gitu ya. Tapi kalau mau diusahakan menurutku dicoba sih nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau misal hasilnya nanti tidak sesuai ekspektasi ya jangan marah sama Tuhan gitu. Kayak misal aku pernah nonton di podcast mana kan yang menentukan anak cewek-cewek itu kan bapaknya, ayahnya atau itu kayak bisa dipengaruhi juga sama konsumsi makanan yang dia makan gitu loh. Jadi kayak nutrisi yang ada di tubuhnya itu nantinya akan mempengaruhi istilahnya kayak sel telurnya cewek sama yang cowok itu gitu. Nanti biar bisa pengen punya anak cewek atau anak cowok. Tapi ya itu nggak tahu ya sudah penelitiannya benar-benar 100% di-approve atau enggak. Tapi itu sih yang aku tahu saat ini masih kayak ada namanya kayak dari faktor nutrisi gitu. Kalau tapi masih beda urusan ya aku ya nggak tahu soal itu sih lebih dalamnya gitu sih. Tapi kalau nek mendapatku diusahakan sih boleh. Tapi kalau yang terjadi bukan sesuai ekspektasi kita ya kita tidak boleh menuntut yang maha kuasa. Tapi sebenarnya sih Bit, proses kayak bentuk gen laki-laki itu tuh udah kalau di buku ini tuh dia menceritakan kayak kan bangsa Romawi itu kan bisa dikatakan superior gitu, bangsa yang memang benar-benar kuat. Nah, gimana caranya bangsa Romawi itu tuh dia tuh didominasi sama laki-laki gitu. Kenapa? Maka dari itu kenapa kok waktu itu bangsa Romawi itu pengen kayak dominan itu laki-laki gitu loh. Dominan itu laki-laki dia nanti ketika perang tuh dia punya punya kekuatan gitu loh, punya tentara gitu. Nah di Romawi itu dia tuh kayak menteri jadi laki-laki tuh dia tuh kayak ditreat gimana caranya nanti ketika misal bereproduksi gitu tuh dia mengeluarkan genetik X gitu loh. Jadi kayak dia diberi protein yang banyak karena kan waktu itu meskipun nggak tahu ya penelitiannya bagaimana tapi tuh dia menilai atau waktu itu peneliti sains waktu itu menilai kalau protein itu mempengaruhi. Jadi kalau kita semakin banyak makan protein itu kemungkinan anaknya itu laki-laki, kemungkinan ya. Karena kan itu baru penelitian gitu. Nggak tahu, kembali lagi itu tuh kuasa Tuhan gitu kan.
terus dikuasai sama laki-laki biar nanti ya istilahnya tentaraan itu banyak gitu kan gitu. Terus artinya tuh sebenarnya treat kayak gini tuh udah ada zaman zaman dulu gitu loh. Tuh, bangsa Romawi, bangsa Persia, terus juga bangsa-bangsa Mongoloid itu tuh udah menteri gitu meskipun bahasanya itu bahasa yang ya istilah itu bukan rekombinan gitulah. Nah, bahasa rekombinan terus bahasa treat biar kita menghasilkan genetik cowok itu kan sekarang kan udah banyak banget kan beredar kan kayak misal dokter Boyke terus juga dokter siapa lagi ya kemarin tuh ya tuh lihat siapa gitu itu tuh ada treat-treatnya sendiri gitu loh biar gimana caranya mendapatkan anak cowok gimana caranya mendapatkan anak cewek gitu itu tuh ada sekarang. Kalau baca sejarahnya itu sebenarnya perlakuan kayak gitu tuh udah ada gitu sih. Tapi semuanya kembali lagi ya itu kita nggak bisa mendahului takdir tapi lagi-lagi kan kita dibekali akal untuk belajar lah maksudnya kalau di Islam sendiri itu kan ada ayat Al-Qur'an kan itu surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq jadi kayak bacalah dengan menyebut nama Tuhan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang telah menciptakan gitu istilahnya itu membaca itu bukan sekedar membaca teks gitu tapi membaca alam semesta, terus bagaimana alam semesta bekerja dan lain sebagainya gitu sih. Jadi ya karena kita wajib untuk belajar, jadi ini ya kalau kita mendapat pengetahuan itu, kalaupun mau diterapkan ya nggak apa-apa, meskipun nanti kayak kembali lagi kita mau punya keturunan cowok, mau punya keturunan cewek, mau punya keturunan yang dengan karakter yang bagus itu tuh tergantung DNA kita dan bagaimana Allah berkuasa gitu sih. Terus juga sama yang terkait incest. Kamu pernah dengar terkait incest sendiri menurutmu gimana? Incest itu kan hubungan yang masih saudara gitu loh, misal kayak kita menikah dengan siapa yang maksudnya yang masih dalam satu darah gitu loh, misal Pak D atau sepupu atau anaknya dari Pak D kita itu kan ada kemungkinan besar atau dominan itu tuh incest kan hubungan masih dalam satu darah misal kayak sama kakak sendiri meskipun amit-amit ya jangan sampai terjadi gitu itu kan ada kemungkinan besar keturunan kita kan cacat ya secara genetik menurut Evita sendiri gimana itu? Sisi apa sih? Dari sisi apa sih? Dari sisi biologinya dulu, maksudnya dari sisi genetiknya itu gimana gitu loh, DNA-nya. Kok bisa, maksudnya dalam satu darah itu bisa menghasilkan genetik yang cacat istilahnya gitu lah. Kalau bahasa halusnya apa ya, cacat ya, atau sindrom. Jujur aku tidak terlalu mendalami akan hal ini, tapi aku tahu soal kalau hubungan sama darahnya gitu masih ada sisi saudara bisa bikin cacat sih tapi jujur aku tidak mendalami yang kenapanya mungkin kamu malah yang kalau aku pernah baca bukunya dan juga nggak cuma berbasis referensi membaca aja tapi penjelasan dari dosen juga jadi kenapa kok hubungan dalam satu keluarga itu kan kalau di Jawa itu tuh ada mitos jangan nikahi keluarga sendiri, jangan nikahi kakak sendiri. Tapi mereka tuh masih menganggap mitos itu. Mitosnya itu nanti anakmu cacat loh, nanti anakmu buntung loh, nanti anakmu gini loh, nanti anakmu gitu. Itu masih menganggap mitos. Padahal itu tuh ada penjelasannya secara teori. Kayak kenapa? Karena kan kalau dalam satu keluarga itu kan mereka masih punya genetik yang sama, masih punya DNA yang sama, dan masih istilahnya kalau dalam satu darah itu tuh masih punya genetik yang mirip gitu. Nah, gimana kalau genetik yang mirip ini dia tuh masing-masing punya kayak semacam genetik sindrom yang hampir sama. Istilahnya tuh sebenarnya gen resesif yang sama. Kalau gen resesif sama resesif ketemu itu kan jadi dominan. Kalau gen misal ada cacat terus cacat bertemu itu kan jadi dominan gitu loh Fit. Nah itu ada kemungkinan besar buat menurun ke anaknya gitu. Jadi kenapa kok pernikahan yang jauh misal kita dengan orang jauh itu kemungkinan untuk terjadi sindrom itu
sedikit kecil, bahkan 0, sekian sekali, karena memang secara darah genetik kita tuh udah beda jauh gitu. Jadi kalaupun ada DNA atau genetik yang cacat, itu tuh bisa ditutupi sama DNA yang berbeda gitu. Jadi kayak saling menutupi kekurangan gitu. Kalau masih dalam satu keluarga kan istilah itu kita ada kekurangan, malah ditambah kekurangan itu malah jadi dominan gitu. Gitu sih. Kayak pernah aku baca dan pernah dengar ya dari dosen. Gitu. Terus apa lagi ya? Kait ya intinya tuh DNA sangat menakjubkan banget menurutku, dan itu memang benar-benar membuat kayak aku akhir-akhir itu benar-benar setelah menyelami diri sendiri dan belajar lagi tentang sains tuh kayak semenakjubkan ini, dan rasanya itu aku pengen benar-benar ngajak sharing banyak orang gitu loh. Karena ada orang yang ya mungkin di dekatku sendiri, dia tuh apa ya karena mungkin kan masalah Gen Z kan kayak juga buat bersyukur tuh rasanya kayak ada aja gitu loh sih buat kayak kita merasa pesimis, terus juga ngerasa kayak aku nggak bisa berubah gitu loh. Dan itu tuh kayak jadi stres sendiri gitu loh. Padahal tuh enggak gitu, kita tuh masih banyak hal yang perlu kita syukuri, dan apa ya kebahagiaan yang memang benar-benar terasa itu kalau kita bersyukur gitu loh. Yang bikin benar-benar kita tenang tuh karena bayangin aja dari sekecil keteraturan mikroskopis tubuh kita aja itu berapa juta yang nggak bisa kita jelaskan gitu. Belum lagi nanti alam semesta, belum lagi nanti banyak hal lah gitu. Makanya aku pengen ngajak kayak ayo kita ngobrol apa gitu tentang sains, terus karena kan aku lebih dekat ke sains ya. Ya mungkin kita bisa ngobrol tentang psikologi atau ngobrol tentang apa kebudayaan dan lain ya. Tapi karena memang aku condongnya belajar sains, dan kebetulan juga kita sama-sama di sains kan, kamu biologi, aku IPA. Jadi mungkin agak nyambung gitu. Terus juga tadi intinya yang kedua adalah DNA itu ada kemungkinan untuk dirubah ya, Pit. Jadi Ya, nah, ada epigenetika. iya, jadi buat yang merasa kayak enggak aku nggak ada bakat itu, orang tua aku nggak ada kemampuan ini kok, aku mesinnya nggak bisa gitu. Memang kalau di Islam sendiri itu kan kalau mungkin di Islam atau Nasrani itu kan hampir-hampir sama ya, mungkin ada beberapa perbedaan gitu. Ya intinya itu ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang nggak bisa dirubah, ada takdir yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Kalau yang bisa dirubah itu kan kayak kecantikan, terus kebodohan, kemiskinan dan lain-lain, dan itu dan kalau yang tidak bisa dirubah itu kan kematian, terus juga kelahiran, entah itu kita mau anak cewek atau anak cowok. Dan kita udah nge-treat kayak gimana kita ke dokter termahal buat menghasilkan anak cowok pun belum tentu gitu loh, karena ya itu kan udah kuasanya Tuhan gitu, kita nggak bisa ngerubah genetik ya, kita cuma bisa mempelajari dan juga ya tahulah, kembali lagi kita belajar untuk mensyukuri aja sih tuh gitu. Terus apa lagi yang menarik gitu ya, Kayak kamu lebih apa ya? Ternyata sains itu kayak basic dari semua ilmu sih menurutku, karena nggak menutup kemungkinan kayak di Indonesia itu masih kayak yang berbau sains itu kayak masih kurang diminati sih. iya sih. Kalau ditelusuri semakin ke dalam, walaupun kayak aku pun jujur juga nggak memenuhi sepenuhnya, tapi dari belajar sains, dari belajar biologi itu bikin bersyukur ternyata kita itu kan salah satu anak, maksudnya kita dilahirkan itu juga udah perjuangan kan, dari beratus-ratus ribu sel yang ada, kita tuh yang terpilih gitu loh, kita yang kuat bisa ada sampai sekarang. Jadi kayak sampai saat kita ini masih hidup, yaitu hidup yang harus diusahakan dan disyukuri gitu. Jadi jangan berpatokan pada takdirku gini kayak yang Mbak omongin tadi. Yang penting kita mengusahakan semuanya gitu.